Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, Anda sudah mempelajari, membahas mengenai kalender pendidikan, kemudian minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, serta perhitungan minggu efektif. Untuk pertemuan hari ini nanti kita akan menyusun program tahunan dan program semester. Nah, apa itu program tahunan dan program semester? Program tahunan adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan minggu efektif. Atau bisa juga diartikan bahwa program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan, dalam hal ini kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya bisa dicapai oleh siswa. Ya, artinya tidak ada materi yang tertinggal karena kehabisan waktu. Sehingga perlu direncanakan kegiatan belajar secara garis besar dalam jangka waktu 1 tahun ini. Sedangkan program semester ada yang mengikat dengan PROMAS, ada yang PROSEM. Kalau saya lebih familiar dengan PROMAS. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan jabaran atau rincian dari program tahunan. Nah, isi dari program semester sendiri ini ada bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, berapa jam waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan lain. Program semester sendiri ini adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Jadi, perencanaan pembelajaran yang Anda susun dari awal, Anda mulai melihat panduan atau pedoman kalender pendidikan, kemudian kemarin Anda sudah membuat rincian minggu efektif. Nah, mulai dari sini, ini nanti akan sangat berkaitan ke bawahnya, perencanaan selanjutnya. Program tahunan, program semester, dan perencanaan berikutnya. Untuk itu, dipastikan terlebih dahulu rincian minggu efektif yang Anda susun ini sudah sesuai dengan ketentuan pada kalender pendidikan. Ya, pada kalender pendidikan ini disebutkan bahwa beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan, jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 minggu efektif. Dan pada semester genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan, berarti untuk kelas 9 dan kelas 12, ini minimal 14 minggu efektif. Nah, jadi Anda memastikan ini terlebih dahulu. Setiap semester di rincian minggu efektif itu sudah memenuhi jumlah waktu pembelajaran minimal, yaitu 18 minggu efektif. Ya, kita berangkat dari ketentuan ini terlebih dahulu. Jadi di perhitungan minggu dan jam efektif, di bagian ini ya, banyaknya minggu efektif, ini minimal harus 18 minggu. Nah, selanjutnya menentukan banyaknya jam pelajaran. Karena Anda membuatnya berbeda-beda, ada yang tingkat SMP, ada yang tingkat SMA, maka kita pastikan melalui Permendikbud berapa sih jumlah alokasi waktu untuk mata pelajaran matematika di tingkat SMP maupun SMA. Silakan dicari Permendikbudnya. Misalnya ini untuk tingkat SMP atau MTS. Di Permendikbud nomor 35 tahun 2018, kita cari alokasi waktu per minggu
untuk mata pelajaran matematika. Oke, baik kelas 7, 8, dan 9, di sini ternyata 5 jam per minggu. Oke, sehingga nanti Anda bisa menentukan banyaknya jam pelajaran di bagian ini. Setidaknya berarti 18 kali 5 JP. Ada 90 JP minimal ini ya. Kemudian dari 90 jam pelajaran tadi, Anda distribusikan untuk tiap KD-nya atau untuk tiap materi pokok. Untuk materi pokok tiap semester sendiri bisa Anda cek melalui buku guru atau buku siswa edisi yang terbaru. Ya, karena kalau edisi yang lama terkadang materinya ada yang berbeda, ada perubahan susunan materi. Oke, setelah Anda memastikan untuk perhitungan minggu dan jam efektif, sekarang kita lanjutkan ke program tahunan. Yang perlu dipersiapkan untuk menyusun program tahunan ini yaitu Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD. Anda cari sesuai tingkatan kelas yang Anda susun. Kalau Anda di tingkat SMP, Anda cari untuk tingkat SMP, KD-nya yang mana, untuk yang SMA yang mana. Kemudian perhitungan minggu efektif yang telah Anda susun kemarin. Selanjutnya kalender pendidikan, kemudian buku guru dan buku siswa. Ini yang perlu disiapkan. Oke, selanjutnya untuk program tahunan. Untuk format program tahunan, ada kemungkinan di lapangan terjadi perbedaan, tetapi pada intinya ini sama. Yang pertama, kita berikan identitas pada dokumen program tahunan yang kita buat, yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajaran. Oke, mata pelajaran jelas matematika, satuan pendidikan misalkan SMP Negeri 1 Solo, SMP Negeri 5 mana. Kemudian kelas sesuai dengan tugas Anda masing-masing, tahun pelajaran untuk tugas ini tahun pelajaran 2020-2021. Oke, selanjutnya kompetensi inti. Untuk mengisikan kompetensi inti, kita lihat Permendikbud nomor 37 tahun 2018 sesuai dengan tingkatan kelas Anda. Oke, kita buka Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD. Oke, sebagai contoh, ini saya buka untuk kelas 7. Nah, di sini tercantum KI 1 sampai KI 4, walaupun tidak tertulis KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, tetapi ada tulisan ini. Rumusan kompetensi sikap spiritual ini sebagai KI 1, yaitu menghargai bla 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 bla. Ya, sikap spiritual sebagai KI 1. Kemudian kompetensi sikap sosial ini sebagai KI 2, menunjukkan perilaku jujur bla 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 bla. KI 3 dan KI 4 ada di tabel bagian atas. Ya, jadi KI 1 sampai KI 4 terlihat mirip untuk tiap tingkat kelas. Tetapi ternyata kedalamannya berbeda, sehingga Anda perlu lebih teliti ketika melihat KI 1 sampai KI 4. Ini diisikan tadi ya, KI 1 diisi dengan rumusan kompetensi sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, KI 4 keterampilan. Oke, selanjutnya di sini dibuat tabel dengan 4 kolom, nomor, semester, KD, dan alokasi waktu. Nomor berarti 2, 1, 2 untuk semester 1 dan 2. Selanjutnya KD diisikan bagian atas ini merupakan materi pokoknya. Kemudian nanti
KD pada materi pokok tersebut. Oke, contohnya, nah ini kita perlu mengamati buku guru serta Permendikbud tadi mengenai KD. Oke, misalkan di sini untuk kelas 7, buku kelas 7 semester 1. Untuk semester 1 ada beberapa materi, yaitu bilangan, himpunan, bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, ada 4 bab. Nah, kita sesuaikan dengan KD-nya. Nah, bab 1 bilangan misalnya. Bab 1 yang mengenai bilangan berarti KD 3.1 dan pasangannya ya, 3141, 32, 42, 3.3, 4.3, 3.1 sampai 3.3 dan pasangannya ini merupakan KD untuk bab pertama. Oke, kemudian bab yang kedua himpunan. Himpunan sekarang kita lihat di KD berapa saja, yaitu 3.4. Ya 3.4 saja ya, 3.4 dan 4.4. Nah, ini dituliskan di bagian ini, bab 1 bilangan. Kemudian KD-nya 3.1, 32, 33, 41, 42, 43. Kemudian bab kedua himpunan, kemudian di bawahnya KD-nya. KD-nya tadi 3.4 dan 4.4. Selanjutnya materi yang ketiga, bab yang ketiga, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, dituliskan lagi, kemudian bawahnya KD-nya lagi. Oke, sudah jelas ya. Ini untuk semester 1 diselesaikan. Ada 4 bab. Selanjutnya semester 2, cari buku guru untuk semester 2, caranya sama, materi pokoknya atau babnya, judul bab, diikuti dengan KD-KD-nya, sesuai dengan Permendikbud. Selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu ini Anda sesuaikan dengan perencanaan di perhitungan minggu efektif kemarin. Nah, alokasi waktunya ini tentunya kita mempertimbangkan banyaknya materi, kemudian tingkat kesulitan materinya. Jadi jangan sampai materi-materi yang banyak, sulit, malah alokasi waktunya sedikit. Atau sebaliknya, materi yang mudah, tidak terlalu banyak, tetapi alokasi waktunya justru sangat banyak. Mungkin karena di awal-awal semester, di awal-awal pembelajaran, waktunya dibuat banyak, kemudian materi-materi terakhir waktunya jadi sisa sedikit. Nah, ini jangan sampai ini kita atur waktunya. Ya, jadi untuk program tahunan ini sekaligus dalam 1 tahun, semester 1 dan semester 2. Kemudian diakhiri dengan tanggal, misalnya Salatiga, tanggal sekian, kemudian kepala sekolah, guru mata pelajaran, ini nanti nama Anda. Dan untuk kepala sekolah ya disesuaikan sajalah. Oke, untuk minggu ini, silakan nanti dilanjutkan pembuatan perencanaannya, yaitu program tahunan, sesuai dengan format yang saya berikan. Oke, sekali lagi, nanti di lapangan format sangat mungkin berbeda, tetapi konsepnya sama. Cara-cara penyusunannya, mana saja yang perlu dilihat, ini perlu dilihat pada dokumen kurikulum, buku yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat. Oke, sebelum Anda lanjutkan dalam pembuatan flotanya, sekali lagi pastikan untuk perhitungan minggu efektif sudah sesuai dengan ketentuan. Anda cermati terlebih dahulu. Jika masih belum sesuai ketentuan, silahkan dibenahi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan membuat program tahunan di buku tugas seperti ketentuan kemarin dan ditulis tangan. Oke, saya rasa itu dulu.
Untuk minggu depan akan kita lanjutkan pembahasan mengenai program semester. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.